Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa kembali berada di tengah Anda. Dan hari ini mari kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan tema yang akan saya sampaikan di hari ini, firman Tuhan yang luar biasa. Saya beri tema yaitu tertawaku menyembuhkanku. Saudara, ini tema yang sangat menarik. Dan mari kita akan dengarkan sebuah kisah nyata yang luar biasa. Di tahun 1979, ada seorang yang bernama Norman Cousins. Ia bekerja di sebuah editor majalah Saturday Review. Dan Norman ini ternyata ia sedang berada di sebuah rumah sakit karena ia sedang didiagnosa oleh seorang dokter. Dan dokter tersebut kemudian menyatakan bahwa Norman ini menderita sebuah penyakit yang sangat langka, karena penyakit ini akan merusak seluruh jaringan tubuhnya. Dan itu sebabnya dokter menyatakan bahwa usia Norman tidak lama lagi. Dengan kata lain, dipastikan Norman akan meninggal dalam waktu yang sangat dekat. Saudara, apa yang terjadi ketika Norman mendengarkan apa yang namanya vonis daripada dokter tersebut? Maka daripada ia ketimbang tenggelam dalam keputusasaan dan kekecewaannya, maka ia memutuskan untuk mengambil sebuah jalan keluar yang sangat unik. Ia meninggalkan rumah sakit dan ia check-in ke hotel. Dan di hotel itulah ia berhari-hari ia isi hari-harinya dengan cara ia meminum banyak vitamin agar tubuhnya sehat. Dan ia menonton film komedi yang lucu-lucu. Saudara, ini sungguh luar biasa. Apa yang terjadi? Setiap hari Norman ini tertawa terbahak-bahak. Dan rupanya ia sedang melakukan apa yang namanya terapi tertawa bagi tubuhnya. Dan luar biasa, apa yang terjadi beberapa waktu kemudian, tubuh Norman rupanya bukan makin memburuk, tapi makin membaik. Dan ia akhirnya bisa meninggalkan hotel tersebut. Dan ia bisa hidup secara normal. Dan ia kemudian memutuskan untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Luar biasa. Dan ternyata ia memang cukup sukses. Di sisa hidupnya ia menjalani hari-harinya. Dan kemudian tidak ada yang pernah menyangka, Bapak Ibu, Norman Cousins ini ia menjadi seorang dosen di sebuah sekolah pengobatan, sekolah kesehatan. Dan yang luar biasa, dan di sekolah tersebut ia menjadi pelopor hidup sehat. Dan selama beberapa tahun kemudian, maka di tahun 1990 akhirnya Norman Cousins ini meninggal dunia. Dengan kata lain, Norman ternyata ia bisa menikmati kehidupannya 35 tahun. Ia lebih lama daripada perkiraan dokter yang pernah memvonis hidupnya. Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar sebagaimana apa yang firman Tuhan katakan. Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, ada berita baik hari ini. Jika hari ini Anda mungkin sakit, jika hari ini Anda mungkin ada persoalan, mari belajar dari kisah Norman Cousins. Warnailah, isilah hidupmu dengan bergembira. Belajarlah untuk selalu hatimu ini jangan tenggelam dalam kesedihan, dalam keputusasaan, dalam kekecewaan. Tapi mari kita harus bersemangat, harus bergembira. Isi hidup kita dengan penuh sukacita. Karena ternyata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah justru mengeringkan tulang-tulang kita. Dan saya berdoa, jika hari ini Anda mau lakukan firman ini, sebagaimana Norman Cousins, ia disembuhkan dan ia bisa bertahan dari serangan penyakit dan ia bisa hidup 35 tahun lebih lama.
maka Anda pun juga dapat mengalaminya. Anda akan dapat menikmati hidup dengan penuh sukacita dan bahagia. Anda tidak akan mengalami apa yang namanya kesakitan dan bahkan keterpurukan. Ketika Anda berusaha untuk selalu bergembira, maka saya percaya bukan saja Anda bisa hidup lebih lama, tetapi saya percaya mujizat bisa terjadi bagi Anda. Bahkan sakit penyakit pun dapat disembuhkan hanya dengan cara sukacita. Hati yang gembira dapat membawa sebuah mujizat bagi kita. Kiranya renungan ini memberi kita semangat bahwa ternyata sukacita itu kekuatan kita. Ketika hati kita bergembira, maka akan memberikan dampak yang luar biasa bagi fisik kita, bagi tubuh kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selalu kita tetap percaya Tuhan kita maha dahsyat. Dan saya selalu mendoakan Anda sehat diberkati Tuhan. Shalom.